Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan Bapak dan Ibu guru untuk tingkat sekolah dasar peserta pelatihan peningkatan kompetensi teknis ya bagi guru SD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali melalui platform Zoom tentunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang tentunya sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru di tingkat sekolah dasar yang tentunya harus sudah memahami, kemudian juga harapannya akan segera mengimplementasikan atau menggunakan kurikulum merdeka di sekolah masing-masing. Berikutnya, salawat beserta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, sang penerang, sang pembawa cahaya bagi umat Islam. Hari ini merupakan hari Jumat ya. Dan di hari Jumat ini merupakan hari terakhir ya, hari kelima pelatihan. Saya bisa melihat senyum-senyum ini ya, kegembiraan senyumnya Ibu Dewi Maharani yang senyumnya sepertinya ditahan-tahan ya. Alhamdulillah akhirnya sekarang sudah hari terakhir pelatihan ya. Begitu juga senyumnya Bu Ade Pratiwi, senyumnya Pak Denny, Pak Abi, dan para peserta yang lainnya. eh Sebagaimana yang Bapak dan Ibu guru semua ketahui, ya di hari terakhir ini fokus kita nanti agendanya pada topik tentang modul ajar yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Dan sebelum kita membahas nantinya tentang modul ajar, masih sama dengan yang kemarin, kita akan melakukan paparan untuk yang LK kemarin yang sudah dikerjakan, LK 03 di hari yang keempat. Kemudian setelah itu nanti kita akan mereview tentunya materi yang sudah dipelajari pada pertemuan hari keempat kemarin. Akan tetapi sebelum itu saya akan serahkan kepada Pak Ketua kelas dan Ibu Sekretaris kelas. Silahkan untuk membuka sesi kita pada hari ini dengan rangkaian pembacaan doa untuk pembuka ya. Kemudian berikutnya nanti ada ice breakingnya. Silahkan kepada yang saya hormati Pak Agus Fauzi beserta Ibu Ami selaku Ketua dan Sekretaris kelas. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Pak dosen yang kami hormati. Baiklah, untuk memulai acara ini, saya yang memimpin doa, nanti ice breakingnya saya tunjuk Bu Alia Nurul. Untuk ice breakingnya, mohon kesediaan waktunya. Baiklah, untuk itu kita mulai acara ini dengan membacakan Quran Suratul Fatihah. Semoga acara nanti sampai dari awal sampai akhir lancar dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat apa yang diberikan oleh Pak dosen yaitu Pak Sofian. Berdoa mulai. Ya, terima kasih. Acara speakingnya saya perkenalkan untuk Bu Alia Nurul untuk memimpin ice breaking. Pada Bu Alia Nurul kami persilakan.
Bu Alia sepertinya masih ini ya. Mungkin ada yang bisa membantu yang lain. Ayo yang lain yang bisa untuk persediaan waktunya untuk ice breaking memimpin. Bu Sekretaris, Bu Sekretaris, Bu Bu Ami. Ami ya. Bu Ami bukannya sudah kemarin ya Bu Ami ya. Kalau Kenapa, begitu, Pak? Enggak, Pak. oke Pak Denny saja. Pak Denny, oh backgroundnya sudah merah putih gitu ya. Karena Ya sebentar Pak lagi Denny aja Pak Denny. ini ya kan nonton Argentina sama Indonesia ya. Sepertinya Pak Denny Siswandaru. Silakan Pak Denny. Pandu untuk yang ice breakingnya Pak. Silakan. Iya Masih Pak, lama, Bu, ya? saya juga bingung mau ice breaking apa nih Pak. Belum ada persiapan. Bebas, bebas apa saja. Apa ya? Ya, diminta teman-temannya untuk berdiri, Ada ya? meregangkan tangan, kiri kanan, bebas silakan apa saja. Bebas, silakan. Jawaban. Iya, malam ya? Silakan Pak Denny. Apa ya Pak? Saya belum pernah ice breaking lagi Pak. Pak Abi mungkin bisa bantu sharing Pak Abi. Ada ide? Pak Habib kan udah kemarin ya. Kemarin kan saya udah pada ini. Oh kalau Iya, begitu ada ide nggak Pak guru Abi? penggerak, guru penggerak saja. Guru Guru penggeraknya penggerak benar ya, Pak. Aduh, Ibu iya Aan. Pak. Silakan Ibu Aan. Selaku guru penggerak itu biasanya Ya Bu stop Aan, ayo actingnya Bu Pak. Aan. Silakan. Bukan Pak, bukan guru penggerak ini. Udah bergerak terus biar langsing. Ya dicoba ya Ibu Bapak. Kita buat senang-senang aja. Setegang. Semua tolong perhatikan saya, buka kameranya. Ya. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Tangannya ke atas, ke samping, ke depan, ke atas, ke atas, ke samping. Nah, berarti Bapak, Ibu belum mendengarkan saya, hanya memperhatikan saya saja. Sekali lagi ya, saya bilang dengarkan yang saya ucapkan. Yo, buka kameranya semua, lihat depan, tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan. Oke, yuk biar konsentrasi. Tadi perintahnya adalah dengarkan saya, bukan mengikuti gerakan saya, Bapak Ibu ya. Kayaknya Pak dosen juga belum konsentrasi nih. Pak Agus, Pak Agus keren Pak Agus. Oke, mau diulang Bapak Ibu? Jadi yang Boleh diulang didengarkan lagi, yang boleh, boleh. ikuti gerakan saya, bukan yang saya lakukan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak Waalaikumsalam Ustadz baru Ustadz datang. Benny. Selamat bergabung Ustadz Benny Hidayat. Ya, Nah, ini kita seru sedang nih, expecting seru Ustadz. nih kalau ada Pak Ustadz Beni nih. Oke. Kita ulang ya Ibu Bapak. Dengarkan apa yang saya ucapkan. Semua kameranya dibuka ya, lihat ke depan. Yuk, mulai. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, ke atas lagi, ke samping, ke depan. Oke, sudah semua. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Keren Bu warahmatullahi Aan ya. wabarakatuh. Wabarakatuh. Luar biasa. Itu ya Pak Deddy, sederhananya ketika memimpin ice breaking, tinggal nguji fokus atau tidaknya peserta didik. Itu tadi tips dari Bu Aan Rohayati. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita masuk nanti pada paparan pengerjaan LK yang kemarin, yang sudah dikumpulkan melalui Learning Management System, ah, kita akan mereview sedikit tentang apa yang sudah kita bahas kemarin, ya. Dan untuk reviewnya, saya minta yang pertama ada Ibu Aminah Marifah. Halo Ibu Aminah, monitor Ibu. Kemudian yang kedua Iya, Pak. ada Ibu Andriani.
Kemudian yang ketiga ada Pak Anton. Monitor Pak Anton. Pak Anton, halo Pak. Oke, Pak Anton sepertinya sedang ini ya, sedang mengajar. Yang ketiga karena Pak Anton tidak ada, nanti kita ganti dengan Pak Ya, Bambang. ngajar Pak, maaf Pak. Oh iya, Ya, sedang Pak. mengajar. Baik Iya kalau Pak, begitu. ngajar PJOK olahraga lagi. Oke, mantap. Silakan Terima dilanjut kasih Pak. olahraga bersama siswanya, Pak. Oke, kalau gitu Pak Bambang terakhir. Silakan yang pertama tadi siapa yang saya minta? Silakan Ibu, Ibu Saya Aminah Pak, Maripa. Silakan Ibu. mohon maaf Pak, tes suara berisik nggak ya? Soalnya lagi di kelas. Oke, tidak berisik, tidak berisik. Oh Suara iya, Ibu terdengar dengan sangat jelas. Silakan Ibu. iya. Eh, izin share screen ya Pak. eh Bu Aminah belum Iya. ke paparan LK ya Bu. Review Oh iya, Ibu tentang apa yang oh sudah iya kita iya, bahas maaf maaf maaf. kemarin nanti. Maaf Silakan, Pak, kurang silakan. ini. Oke. Silakan Ibu. Saya stop dulu. Kurang kurang fokus Pak. Review saya tentang hari kemarin ya Pak. Iya, Ya. Bu, benar. Kemarin kita sudah belajar tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga tentang HKTP. Ya, capaian pembelajaran lebih ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah hal atau apa saja yang ingin kita ketahui, yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita ketahui dari peserta didik kita. Tujuan pembelajaran ini apa? Itu saja Bu Aminah yang masih Enggak, ingat? belum Pak. Oh, ada lagi, Belum, silakan. saya sebenarnya nyatet cuma jadi blank ini. Iya, biasanya kalau sudah dicatat itu langsung ditinggalkan, tidak dibaca lagi ya. Betul Pak. Oke, baik, Kemarin silakan. hilang catatannya. Ya pokoknya kemarin tuh yang paling saya ingat itu tentang KKTP sih Pak. KKTP-nya itu kita bisa mengambil dengan 4 cara, yaitu yang pertama dengan rubrik, yang kedua yang pertama dengan deskripsi, yang kedua rubrik, yang ketiga interval, yang keempat interval dari rubrik. Sebenarnya itu saja yang Pak yang ada di ingatan saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Aminah Maripa. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru kepada Ibu Aminah Maripa ya. Ingatannya luar biasa. Ini banyak yang sudah disampaikan review dari pertemuan hari keempat kita kemarin. Berikutnya setelah Bu Aminah tadi siapa? Silakan. Ibu siapa tadi? Pak Agus siapa tadi setelah Ibu Aminah Marifah? Siapa tadi? Pak Anton, Pak Anton. Pak Anton beliau sedang mengajar sepertinya. Oh, Ibu siapa tadi? Ibu Andriani bukan? Andriani Pak, bukan? Oh, Ibu Andriani. Silakan Ibu Andriani. Ibu, mohon izin Ibu, silakan. Oke, dan beliau kameranya tidak aktif. Kalau gitu kita ganti dengan Ibu Ade saja. Silakan Ibu Ade Irma Yunita. Silakan Ibu Ade. Masih di mute Ibu Ade, masih belum terdengar suaranya Ibu. Iya, tiba-tiba ditembak nih, belum prepare nih catatannya juga. Tidak apa-apa. Yang masih Ibu ingat saja dari hasil pertemuan kita hari keempat kemarin. Silakan Ibu. Saya ingat KKTP itu Pak, yang memang harus benar-benar kita perhatikan benar dari TP ya Pak. Terus CP-nya juga pembelajaran bagus banget buat saya. Terus yang asesmen yang saya ingat kemarin juga ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif begitu Pak. Nah, mohon maaf hanya segitu saja Pak yang masih saya ingat begitu. Baik, Terima kasih, tidak Pak. apa-apa. Terima kasih banyak Bu Ade Irma Yunita. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru Terima kasih, untuk Pak. Ibu Ade Irma Yunita ya. Terima kasih Pak. Berikutnya silahkan Pak Bambang, sudah siap Bapak?
Silakan. Siapa yang salah? Siapa? Oke, silakan Pak Eh, Bambang Hermanto. TP itu ya Pak, TP itu tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Murid Oke. yang perlu dibangun melalui 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. ATP alur tujuan pembelajaran kurikulum merdeka jika capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai murid di akhir fase. Maka alur TP ATP yang disusun secara sistematik dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Cukup, Pak. Oke, luar biasa. Catatannya lengkap sekali ya, Pak Bambang Hermanto. Terima kasih banyak, Bapak. Mari kita beri tepuk tangan, Bapak Ibu, untuk Pak Hermanto. Ya, jadi poin-poin dari yang sudah kita pelajari kemarin sudah dijelaskan. Tadi yang pertama oleh Ibu siapa tadi ya? Oleh Ibu Aminah, kemudian sudah diterangkan kembali oleh Bu Ade Irma Yunita, dan terakhir oleh Pak Bambang Hermanto. Ya, jadi kemarin merefresh kembali fokus bahasan kita kemarin, masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah ini ya, sudah mempelajari tentang CP atau capaian pembelajaran, kemudian juga sudah mencoba untuk membuat TP tujuan pembelajaran ya. Kemudian juga sudah kita diskusikan tentang ATP atau alur tujuan pembelajaran ya. Kemudian juga sudah kita bahas tentang KKTP ya. Jadi kriteria ketuntasan apa Bapak Ibu? Kriteria ketuntasan atau ketercapaian? KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, jadi kalau disingkat semuanya, yang pertama itu ada CP, kemudian yang kedua ada TP, kemudian yang ketiganya ada ATP, kemudian yang keempat itu ada KKTP. Oke, sekali lagi dimulai dengan capaian pembelajaran, kemudian capaian pembelajaran diturunkan ke dalam tujuan pembelajaran, kemudian di dalam tujuan pembelajaran ada alur tujuan pembelajaran, ATP-nya, kemudian setelah alur tujuan pembelajaran baru masuk ke KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan kemarin masing-masing alhamdulillah sudah memberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh pembuatan KKTP dengan 4 cara. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Ade ya. Jadi pembuatan KKTP itu bisa menggunakan deskripsi, kemudian bisa menggunakan rubrik, kemudian dengan interval, skala interval, kemudian interval yang basisnya itu dari rubrik. Ya, jadi itu merupakan 4 ya, itu merupakan 4 cara yang bisa dilakukan untuk menentukan KKTP. Kemudian dari pertemuan kemarin juga kita bisa lihat ada beragam pandangan dari Bapak dan Ibu guru tentang pembuatan atau pengerjaan KKTP. Ada yang menganggap oke, sepertinya deskripsi itu akan lebih mudah, kemudian menggunakan skala interval itu lebih sulit. Ya, jadi ada yang berpandangan seperti itu. Sekali lagi, penentuan untuk yang KKTP itu silahkan disesuaikan dengan apa Bapak Ibu, disesuaikan dengan CP-nya, capaian pembelajarannya, disesuaikan juga dengan tujuan pembelajaran yang tentunya ingin dicapai setiap tahapan atau setiap fase. Ya, itu yang sudah kita bahas pada hari keempat kemarin ya, elemen-elemen yang ada di dalam kurikulum Merdeka ataupun Merdeka Belajar. Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Oke, Jelas, Pak. berikutnya kita langsung pada pemaparan atau penjelasan tentang lembar kerja. Di lembar kerja yang kemarin sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu guru semua, itu sebenarnya pada tataran pemahaman saja. Ya, kaitannya dengan asesmen ya, penilaian ya. Penilaian di dalam kurikulum Merdeka itu seperti apa? Kemudian penilaian di dalam
K13 atau kurikulum 2013 itu seperti apa. Perbedaan antara kurikulum yang sebelumnya, kurikulum 2013 dengan penilaian yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Silakan yang pertama, siapa yang mau Bapak Ibu? Tanpa saya tunjuk, silakan siapa yang berkenan untuk share ini. Bu Alia mungkin bisa Ibu? Bu Alia? Bu Alia berkenan Ibu untuk bisa memaparkan? Bu Alia Nurul? Suara saya terdengar, Pak Abdal? Terdengar ya Pak Abdal ya? Terdengar Pak, terdengar. Oke, tapi kok tidak merespon ya? Bu Alia Nurul, halo Ibu? Oke, tidak merespon. Kalau Ibu Dewi Kartini, sudah dituntaskan Ibu LK yang kemarin, LK 3-nya Ibu? Ada yang mendengarkan beliau? Nggak ada suaranya Pak, nggak terdengar. Tidak terdengar ya? Nggak ada suaranya, Bu. Iya, tidak ada suaranya Bu Dewi. Oke. Kalau begitu Ibu Asih Kusumawati saja. Halo Bu Asih. Siap Bu Asih? Bu Asih, hello. Bu Asih, mohon izin Bu Asih. Asih Kusumawati apa Asih Marlupi, Pak? Ya, Ibu Asih Kusumawati, silakan Ibu. Oke, Bu Asih yang pertama, kemudian nanti yang kedua Bu Aan ya. Saya minta tolong Bu Aan yang kedua, kemudian yang terakhir nanti dari Bapak-bapak Pak Agus karena Pak Agus tidak pernah sama sekali ya. Hari terakhir harus ada Pak Agus, Pak Ketua Ya kelas. siapa? Oke. Baik, silakan siapa yang pertama? Ibu Asih Kusumawati atau Bu Aan Rohayati atau Pak Agus Fauzi? Silakan siapa yang pertama? Silakan Bapak Ibu. Saya dulu Pak, saya dulu. Oh, oke, Saya dulu ya. langsung. Silakan, Iya. langsung Pak Agus. Silakan Pak Agus Fauzi, Pak Ketua, langsung jadi yang pertama. Izin share screen. Silakan, silakan Bapak. Kelihatan nggak Pak? Ya. Oke, sudah terlihat Bapak. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak dosen dan Bapak Ibu sekalian, saya akan memaparkan tugas LK03 yaitu tentang asesmen. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Yaitu asesmen diagnostik adalah cara penilaian formatif yang dilakukan di awal pembelajaran untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Terus pertanyaan yang kedua, jelaskan tujuan asesmen diagnostik. Tujuan asesmen diagnostik antara lain untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah pelaksanaan asesmen diagnostik. Jawabannya, langkah-langkah pelaksanaan asesmen diagnostik antara lain tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif dari beberapa segi. Yang dari pertama, yang tujuan asesmen formatif meningkatkan mutu belajar, sedangkan asesmen sumatif mengetahui hasil belajar. Ya, yang kedua, segi yang kedua kaitannya dengan nilai. Asesmen formatif tidak sebagai pertimbangan nilai rapot, kalau asesmen sumatif sebagai pertimbangan nilai rapot. Yang ketiga, waktu pelaksanaannya. Asesmen formatif di awal atau dalam proses pembelajaran. Kalau asesmen sumatif di akhir pembelajaran seperti penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Yang kelima, bagaimana penggunaan asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran. Asesmen formatif dapat dilakukan di awal pembelajaran atau kebutuhan belajar atau pada proses pembelajaran atau kemajuan belajar, tapi tidak untuk rapot. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran, hasil belajar untuk mendapatkan nilai rapor. Demikian Pak Sofian dan Bapak Ibu sekalian, LK saya. Mohon arahan dan bimbingannya Pak dosen.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, luar biasa ya Pak Agus Fauzi. Pengerjaan LK-nya langsung kita komentari saja ya Pak ya. Oke, jadi dari pengerjaan LK03 untuk hari keempat kemarin, yang pertama apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik, cara penilaian formatif yang dilakukan di awal pembelajaran untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Oke, saya kira ini sudah cukup tepat ya Pak Agus Fauzi ketika menjelaskan asesmen diagnostik itu adalah asesmen awal ya, penilaian awal yang digunakan oleh guru ya untuk mengetahui kebutuhan ya, untuk mengetahui seperti apa karakteristik dari peserta didik yang nantinya akan diajar. Begitu ya, dan asesmen diagnostik sekali lagi merupakan asesmen yang dilakukan di dalam kurikulum Merdeka. Begitu ya Pak Agus Fauzi. Oke Pak? Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian jelaskan tujuan Maaf asesmen. berisik Pak, Berisik. lagi ada acara berisik. Tapi suara saya terdengar oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Oke, baik. Baik, kemudian yang kedua kaitannya dengan jelaskan tujuan asesmen diagnostik. Ya, ini merujuk kepada definisi yang sudah kita berikan. Ya, jadi yang pertama kita menentukan yang kebutuhan belajar para peserta didik itu seperti apa. Kenapa di stop ininya screen share-nya Pak Fauzi? Minta tolong tetap di share Pak. Oke, terima kasih. Minta tolong di share. Oke, untuk yang tujuan asesmen diagnostik, menentukan kebutuhan, kemudian mengetahui karakteristik dari peserta didik kita, kemudian juga untuk menentukan nanti mereka berada pada fase mana, sehingga kita akan mudah untuk membuat capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian rangkaian alur tujuan pembelajaran sampai dengan KKTP dan juga modul ajarnya. Ya, sehingga untuk asesmen diagnostik itu perannya sangat vital dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang lain, apakah melihat yang saya lihat juga hanya layarnya Pak Agus sama ya? Ya, tidak ada itu Pak Agus. Tidak ada tugasnya. Iya, itu untuk yang kedua ya. Mungkin di stop screen share dulu Pak Agus, habis itu di share kembali Pak. Sepertinya nge-lag atau hack. Terus ini gue mau share screen nggak bisa. Oke, Pak Agus bisa mohon izin di share kembali pengerjaan LK-nya Bapak, Pak Agus. Di sekolah ada acara katanya Pak, jadi nggak begitu terdengar. Oh itu gitu. udah tuh. Oke, karena tidak begitu terdengar, minta tolong di stop dulu screen share-nya Pak. Ini Pak Agus, tidak apa-apa nanti saya aja yang share screen untuk LK yang sudah dikerjakan oleh Bapak. Mohon izin Pak Agus di stop screen share-nya Bapak. Agus ya. Oh, nama Bapak aja Pak, sekarang laptopnya lagi. Oke, baik. Laptopnya lemot Pak. Iya, baik. Saya saja yang screen share ya. Oke, jadi ini pengerjaan yang sudah dikumpulkan oleh Pak Agus ya. Bisa kita lihat ya di sini untuk yang pertama sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu. Sudah ya?
Oke, jadi yang pertama sudah jelas di sini definisi dari asesmen diagnostik yang dikemukakan oleh Pak Agus. Kemudian tujuannya juga tadi sudah kita bahas. Kemudian ini untuk langkah-langkah dalam pelaksanaan asesmen diagnostik, saya kira ini secara umum saja ya, dimulai dengan tahapan persiapan tentunya, kemudian tahapan pelaksanaan dan tahapan evaluasi. Kemudian ini untuk jelaskan perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif, saya kira masing-masing guru ini sudah sangat familiar ya. Jadi perbedaannya di sini dilihat dari 3 kalau Pak Agus ya, dari tujuannya, kaitan dengan nilai, kemudian waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir, bagaimana penggunaan asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran. Jadi ini untuk yang kebutuhan belajar, kemajuan belajar, kemudian sampai dengan hasil belajar. Itu merupakan jawaban yang sudah dimasukkan, yang sudah dikumpulkan oleh Pak Agus Fauzi. Oke, Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Agus Fauzi untuk pengerjaan LK-nya. Berikutnya kita ke Bu siapa tadi? Bu siapa? Bu Asih ya, kalau tidak salah. Bu Asih Kusumawati. Silakan Bu Asih Kusumawati. Iya, Pak. Coba ya, Pak. Itu Bu kantin, Bu. Udah kelihatan belum, Pak? Udah ya? Sudah terlihat, Ibu Asih, silakan Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil yang saya tulis tentang asesmen kurikulum merdeka. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan asesmen diagnosis? Asesmen diagnosis merupakan penilaian atau asesmen kurikulum merdeka yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. 2. Jelaskan tujuan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik yang hasil diagnosis tersebut digunakan untuk merencanakan pembelajaran sesuai capaian dan karakteristik peserta didik tersebut. Nomor 3, mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tercapai ketuntasannya. 2, menentukan kemungkinan sumber masalah. 3, menentukan bentuk dan jumlah soal yang sesuai. 4, menyusun kisi-kisi soal. 5, menulis soal. 6, mereview soal. 7, menyusun kriteria penilaian. 4, jelaskan perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nomor 5, bagaimana penggunaan asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran? Penggunaan asesmen formatif dan sumatif menggunakan teknik asesmen sebagai berikut. A. Observasi. Penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku secara berkala. B. Kinerja. Penilaian yang menuntut murid untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. C. Project. Kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. D. Dengan tes tertulis, tes dengan soal dan jawaban yang disediakan secara tertulis. E. Tes lisan, pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut murid untuk menjawabnya secara lisan. F. Dengan penugasan, pemberian tugas ke murid untuk mengukur pengetahuan serta memfasilitasi murid memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. G. Dengan cara portofolio. Itu Pak jawabannya. Benar apa salah Pak?
Oke, jadi tidak ada yang salah, benar semua ya. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru untuk Ibu Asih ya. Luar biasa, ini sudah sangat lengkap sekali apa yang dipaparkan tentang asesmen diagnostik, kemudian sumatif, formatifnya ya. Kita ke peserta berikutnya ada Ibu An Rohayati. Silakan Ibu An. Siapa? Ibu Asi bisa stop share screen. Bu Asi, mohon izin di stop screen share-nya. Silakan Bu An. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin jawabannya sama saja dengan teman-teman yang lain, tapi saya coba untuk membacakan jawaban yang sudah saya sampaikan, saya kumpulkan di LMS ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah upaya mencari data atau informasi secara spesifik yang dilakukan pendidik terhadap peserta didiknya untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa, sehingga pendidik dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan siswanya. Yang kedua, jelaskan tujuan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan bertujuan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kemampuan, kompetensi yang sudah dimiliki oleh peserta didik secara cepat dan mengidentifikasi kompetensi siswa yang sudah paham, yang setengah paham, dan yang belum paham. Yang ketiga, jelaskan langkah-langkah pelaksanaan asesmen diagnostik. Langkah-langkah pelaksanaan asesmen diagnostik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mulai dari persiapan, lalu pelaksanaan, dan diakhiri dengan tindak lanjut. Dalam persiapan dibutuhkan alat bantu dan pertanyaan-pertanyaan kunci yang harus disiapkan. Lalu dalam pelaksanaan, interaksi pendidik dengan siswa saat mengekspresikan perasaan atau menggunakan alat bantu tersebut. Yang ketiga, saat tindak lanjut, mengidentifikasi siswa sesuai dengan emojinya. Tentukan treatment untuk membantu siswa, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif di awal pembelajaran. Ini mungkin langkah-langkahnya bisa dilakukan saat pembelajaran awal tahun ajaran baru, mungkin untuk kelas 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mengenal anak, langkah-langkahnya dengan saya menggunakan alat bantu yang gambar-gambar emoji gitu. Jadi mau tahu anak-anak suka nggak masuk SD kayak gitu. Ada yang sedih mungkin karena dari TK kan biasanya main gitu. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu. Yang keempat, jelaskan perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif. Perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif adalah asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan saat proses pembelajaran tetapi hasilnya tidak diakumulasikan menjadi nilai rapor. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran dan hasilnya dapat diakumulasikan menjadi nilai rapor. Meskipun demikian, kedua-duanya merupakan penilaian yang ada dalam proses pembelajaran. Yang kelima, bagaimana penggunaan asesmen formatif dan sumatif dalam pembelajaran? Penggunaan asesmen formatif untuk mengidentifikasi kemampuan siswa pada tiap bagian atau per bab pada setiap materi yang terdapat pada setiap mata pelajaran dan dapat diulang sesuai dengan submateri yang ada pada mata pelajaran. Sedangkan penggunaan asesmen sumatif untuk mengetahui hasil kemampuan siswa pada setiap mata pelajaran. Bisa juga per
2 atau 3 bab seperti itu. Dan dapat dilakukan dengan berbagai teknik asesmennya dan hasilnya dapat dijadikan nilai rapor. Demikian yang dapat saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru untuk Bu Aan Ayan, ya. Oke. Ayan stopnya gimana Pak Ayan? Stopnya tidak bisa stop ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Aan Rohayati ya. Kemudian juga tadi sudah ada Pak Agus Fauzi, kemudian sudah ada Bu Asih Kusumawati yang sudah memaparkan pengerjaan LK3 untuk hari pelatihan pertemuan keempat kita kemarin. Oke, baiklah Bapak dan Ibu guru semua. Berikutnya agendanya kita akan langsung cek ke dalam LMS seperti biasa ya. Kita akan langsung cek ke dalam LMS untuk mengecek para peserta pelatihan ya. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan dan para peserta pelatihan yang belum mengumpulkan. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke. Kita lihat di sini untuk yang sebentar. Sebentar dulu ya. Oke, bisa stop terlebih dahulu.